Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Putra Oktaviana dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas 20B. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu teori belajar, yaitu teori belajar behavioristik untuk memenuhi tugas video UTS mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Teti Kumalasari. Selamat menyaksikan. Apa sih itu teori belajar behavioristik? Teori belajar behavioristik adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar, lantas menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Teori belajar behavioristik menurut para ahli. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike. Thorndike memiliki pengertian tersendiri tentang teori yang dipahaminya sebagai suatu proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan, contohnya seperti pikiran, perasaan. Sedangkan respon adalah reaksi yang ditunjukkan akibat stimulus. Perubahan tingkah laku akibat pembelajaran bagi Thorndike bisa berupa hal konkret yang tentu saja bisa diamati dan kasat mata, maupun yang tidak konkret. Nah, contoh dari respon yang berupa hal konkret adalah misalnya responnya adalah berkaitan secara fisik, misalnya dengan suatu sentuhan, pukulan, penglihatan, pendengaran, itu kan bersifat konkret. Jadi kalau yang non konkret adalah sesuatu yang kita tidak bisa mengetahuinya secara langsung. Seperti pemikiran seseorang. Pasti seseorang akan mengalami perubahan pemikiran apabila beliau telah belajar atau mengalami sesuatu. Thorndike dikenal dengan percobaannya yang paling fenomenal, yaitu meneliti perilaku pembelajaran oleh kucing. Ia meletakkan kucing yang lapar pada sebuah sangkar yang transparan dan mengurung kucing tersebut, lalu meletakkan makanan di luar kurungan tersebut. Kucing tersebut diamati melakukan beberapa gerakan untuk mencapai makanan. Dilihatnya dari inilah yang diamati oleh Thorndike. Lalu Thorndike juga melakukan percobaan ini menggunakan sangkar yang pintunya akan terbuka secara otomatis apabila disentuh. Maka setelah diperhatikan oleh Thorndike, kucing tersebut melakukan beberapa hal seperti melompat, guling, mencakar, bersuara bahkan. Lantas itulah yang bisa diamati oleh Thorndike. Lalu kucing tersebut semakin lama maka dia kurang melakukan gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan yang si kucing rasa kurang efisien, karena si kucing telah mengetahui gerakan-gerakan apa saja atau tindakan-tindakan apa saja yang berguna untuk menjalankan misinya atau mencapai tujuannya. Pemahaman dari Thorndike akhirnya melahirkan beberapa dalil belajar, antara lain hukum sebab akibat, hukum pembiasaan, di mana suatu respon yang dianggap penting akan terus-menerus digunakan. Sebaliknya, respon yang dianggap kurang efisien akan dilupakan. Yang ketiga ada hukum kesiapan. Nah, jadi seseorang itu akan lebih menyampaikan sebuah respon yang mudah mencapai tujuan apabila dia sudah mempunyai kesiapan untuk menerima suatu tantangan. Hukum reaksi bervariasi, karena reaksi yang ditimbulkan oleh kucing atau hewan-hewan yang dipakai untuk Thorndike belajar, untuk Thorndike melakukan penelitiannya itu bermacam-macam. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang
Ada yang mencakar, ada yang berguling, ada yang mengiau, ada yang melompat, dan macam-macam lagi. Lalu ada hukum sikap atau hukum attitude. Ada hukum aktivitas berat sebelah, di mana seperti yang tadi berpengaruh terhadap dari hukum pembiasaan, hukum respon, dan hukum perpindahan asosiasi. Yang kedua ada teori belajar behavioristik menurut Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov terkenal dalam pembahasan teori behavioristik karena percobaannya terhadap anjing. Percobaan ini dilakukan dengan memperlihatkan makanan kepada anjing. Anjing tersebut kemudian mengeluarkan air liur yang merupakan stimulus alami dan diasosiasikan dengan keinginan akan makanan tersebut. Percobaan ini dilanjutkan dengan membunyikan lonceng untuk memanggil anjing tersebut. Pada akhirnya, anjing akan menangkap suatu pembelajaran bahwa apabila lonceng berbunyi, maka makanan akan segera tiba. Ketika Pavlov mencoba menyembunyikan lonceng yang awalnya digunakan untuk memanggil anjing tersebut, secara otomatis anjing tersebut sudah menanggapi dengan mengeluarkan air liur. Hasil eksperimen Pavlov akhirnya melahirkan beberapa hukum pembelajaran, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut. Hukum ini menjelaskan bahwa jika ada dua macam stimulus yang diberikan secara bersama-sama dan salah satunya merupakan reinforcer, maka gerakan refleks pada stimulus lainnya juga meningkat. Seperti yang dilakukan oleh Pavlov tadi, bahwa pertama dia tidak memakai lonceng, lalu hanya menampilkan makanan saja. Setelah itu metodenya dirubah, jadi membunyikan lonceng namun makanannya berada di tangannya atau tidak dirasakan secara langsung. Maka reaksi-reaksi atau respon-respon terhadap suatu metode lain juga pasti akan meningkat. Yang kedua, ada hukum pemusnahan yang dituntut. Hukum ini memaparkan jika refleks yang diperkuat melalui respon conditioning diberikan kembali tanpa ada reinforcer, maka kekuatannya akan melemah. Yang ketiga, ada teori belajar behavioristik menurut Burrhus Frederick Skinner. Skinner memiliki pendapat bahwa hubungan antara stimulus dan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Skinner dalam teori behavioristik melahirkan buah pemikirannya yang dikenal dengan istilah teori operant conditioning. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku yang dilihatkan subjek tak semata-mata merupakan respons terhadap stimulus, tetapi juga tindakan yang disengaja. Dua macam respon tersebut adalah respon dan respons, yaitu respon akibat rangsangan tertentu. Contohnya, anjing yang mengeluarkan air liur ketika majikannya membawakan makanan untuknya. Yang kedua ada operant respon, yaitu respon yang muncul dan semakin berkembang oleh rangsangan tertentu. Contohnya, seseorang anak yang mendapatkan reward ketika ia menjadi juara kelas, maka ia akan semakin giat belajar untuk mempertahankan bahkan menaikkan prestasinya dengan harapan diberikan reward kembali dengan nilai yang sama atau lebih tinggi. Nah, ini juga tentu akan sama ceritanya dengan seseorang pegawai yang pernah mendapatkan bonus karena hasil kerjanya yang bagus. Maka orang tersebut tentu akan mempertahankan hasil kerja atau kinerja yang dia miliki. Yang keempat ada teori belajar behavioristik menurut Robert Gardner. Gardner memiliki pendapatnya sendiri mengenai istilah belajar, yaitu sebagai proses suatu organisasi atau siswa berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman yang pernah dialaminya. Belajar adalah proses yang memerlukan waktu untuk dapat melihat perubahannya dari kurang baik menjadi lebih baik. Gardner juga berpendapat bahwa pembelajaran adalah periode terjadinya penerimaan informasi
yang kemudian diolah dan dihasilkan output dalam bentuk hasil belajar. Tahapan proses pembelajaran menurut Gagne dijelaskan dalam beberapa tingkatan, yaitu yang pertama motivasi. Setelah seseorang memiliki motivasi atau alasan untuk melakukan pembelajaran, maka orang itu akan belajar. Lalu setelah itu orang tersebut akan mencoba untuk melakukan memahami apa yang hendak dipelajari. Lalu setelah memahami apa yang akan dipelajari, maka orang tersebut akan memperoleh sesuatu dari hasil pembelajarannya. Apabila sudah diperoleh, maka tentu hasil pembelajaran ini akan disimpan di memori otak orang tersebut. Lalu melakukan ingatan kembali untuk sering mengingat-ingat, misalnya menggunakan apa yang telah dipelajari, mengatakan, menyanyikan, dan lain sebagainya. Yang keenam ada generalisasi. Yang ketujuh ada perlakuan. Dan yang kedelapan ada umpan balik. Umpan balik misalnya dengan menggunakan soal atau dengan menggunakan suatu ujian tertentu ya, bisa. Gagne juga menyatakan adanya beberapa kategori belajar, di antaranya 1. Verbal information. Informasi verbal bisa berwujud uraian kata-kata, ulasan, maupun penjelasan yang bisa dikomunikasikan menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Kedua, intellectual skill. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang dibutuhkan dalam aktivitas mental seperti berpikir, menggunakan logika, dan memecahkan masalah. Yang ketiga ada attitude atau perilaku. Yang keempat ada cognitive strategy, yaitu strategi kognitif merupakan kemampuan internal atau dalam diri seseorang dalam berpikir, memecahkan masalah, hingga mengambil keputusan terkait suatu kejadian. Teori belajar behavioristik terakhir adalah teori belajar dari Albert Bandura. Albert Bandura cukup terkenal dalam dunia psikologi pendidikan, terutama dengan teori pembelajaran sosial. Nah, jadi teori pembelajaran sosial terkadang juga dikategorikan sebagai teori belajar behavioristik, terutama yang dikemukakan oleh Albert Bandura, yaitu konsep dalam teori belajar behavioristik yang menekankan pada komponen kognitif ya, teman, pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori pembelajaran sosial ini memiliki konsep utama pembelajaran dengan metode pengamatan. Menurut teori ini, perilaku individu bisa ditimbulkan karena proses modeling. Jadi, individu tersebut akan meniru sesuatu yang dicontohkan kepadanya. Modeling juga dikenal sebagai pembelajaran melalui proses observasi. Pembelajaran ini tidak sekedar melakukan fotokopi pada tindakan yang dilihatnya, tapi juga menyelesaikan, baik itu mengurangi, menambahi, generalisasi, dan suatu observasi ke observasi lainnya. Nah, hal ini tidak hanya dilakukan pada pembelajaran ya, bisa saja teman-teman melakukan suatu imitasi atau pasti pas kecil teman-teman pernah meniru suatu karakter dari pahlawan super, misalnya Superman, itu sudah termasuk dalam proses pembelajaran sosial. Karena di situ teman-teman udah mulai melakukan peniruan ya. Atau teman-teman juga pernah bermain masak-masak yang dimana teman-teman pasti berpikiran bahwa teman-teman meniru ibu-ibu dari teman-teman sekalian. Nah, itu juga sudah termasuk dalam pembelajaran sosial. Kelebihan dari teori behavioristik adalah sesuai dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran dirancang secara khusus, membangun konsentrasi individu sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Perubahan belajar menjadi tolak ukur keberhasilan. Pada teori belajar behavioristik ini, perubahan belajar menjadi tolak ukur keberhasilan adalah suatu perubahan yang bersifat di akhirnya ya teman-teman, lebih berfokus kepada responsnya. Kekurangannya hanya berpusat pada tenaga pendidik, karena teori belajar behavioristik ini
peserta didik hanya difokuskan atau hanya didudukkan sebagai penerima ilmu atau penerima pembelajaran, tidak mengeluarkan pendapat atau tidak melakukan pemikirannya sendiri. Yang kedua adalah lebih mengutamakan hafalan dibandingkan latihan. Nah, jadi apabila seseorang sudah tahu mana yang bagus dan mana yang tidak, maka otomatis dia akan menghafalnya saja, tidak melakukan latihan-latihan. Padahal latihan juga sangat diperlukan sebagai bentuk pembiasaan. Lalu yang ketiga ada kaku dan membosankan. Karena tidak adanya suatu dialog atau respon umpan balik antara pengajar dan peserta didik, maka yang mengalirkan informasi hanyalah pengajar saja. Lantas peserta didik akan duduk diam atau menunggu untuk sang pengajar menanyakan sesuatu atau memberikan rangsangan, baru merespon. Yang keempat, individu dibentuk menjadi pasif dan tidak inovatif. Karena peserta didik tidak melakukan dialog atau tidak melakukan percakapan atau tidak menghasilkan pemikirannya sendiri, tidak mengeluarkan pendapat, maka tentu peserta didik akan menjadi lebih pasif dan tidak inovatif. Lantas, dari belajar behavioristik juga lebih berfokus kepada hasil akhir dan tidak memikirkan prosesnya. Jadi, terkadang proses pembelajaran tidak terlalu dinilai, yang penting adalah nilainya. Hal ini kurang baik karena dalam menggapai suatu pembelajaran, proses yang dialami oleh seorang yang sedang belajar pasti tentu harus dihargai dan dipikirkan kembali. Semakin sering proses tersebut diulang, maka akan semakin baik hasil belajar yang didapat. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.